Pertama-tama, di sini sudah saya siapkan 250 gram kacang tanah kupas. Ini sudah saya cuci bersih dan ini akan saya sangrai terlebih dahulu. Pilih kacang yang berkualitas bagus biar nggak ada yang pahit ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wajan teflon seperti ini. Tanpa minyak, langsung saja masukkan kacangnya. Sangrai dengan api cenderung kecil. Jangan lupa dibolak-balik terus agar matangnya merata dan tidak gosong ya. Setelah kacang berubah agak kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian bisa diangkat dan ditiriskan, kemudian sisihkan dan biarkan kacangnya dingin. Selanjutnya, siapkan 1 bungkus kulit lumpia Vina seperti ini. Ini saya memakai ukuran yang paling kecil ya teman-teman. Kulit lumpia Vina ini bisa dibeli di supermarket ataupun di agen frozen food terdekat. 1 bungkus harganya kurang lebih sekitar Rp11.000. Ini tidak saya pakai semua ya, saya cuma pakai separuhnya saja. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini super tipis, bisa dilihat ya. Kita potong kulit lumpianya menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, agar lebih mudah akan kita potong menjadi 4 terlebih dahulu seperti ini. Habis itu baru kita pisahkan per lembarnya seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, kalau sudah, sebagai lemnya di sini saya siapkan sedikit air putih. Dan ini kacang sangrainya teman-teman, ini sudah agak dingin ya. Kita langsung mulai saja ya. Ambil 1 buah kulit lumpianya. Dan kacangnya kita letakkan di salah satu ujung kulit lumpianya. Kemudian balut kacangnya. Ini sambil ditekan ya. Lalu gulung seperti di video. Kemudian sisa ujungnya olesi dengan air. Kemudian rekatkan sambil ditekan. Seperti ini ya. Aku ulangi ya. Gulung kacangnya dengan kulit lumpia. Sambil dirapatkan atau ditekan. Kemudian sisa ujungnya olesi air. Kemudian rekatkan. Airnya agak basah ya teman-teman agar kulit lumpianya benar-benar merekat agar saat digoreng tidak lepas. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Untuk teman-teman yang baru mampir, selamat datang ya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, ini hasilnya setelah semuanya selesai. Ini selanjutnya akan kita goreng. Selanjutnya, siapkan penggorengan. Masukkan secukupnya minyak goreng. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas ya, baru masukkan kulit lumpianya. Goreng dengan api cenderung sedang atau kecil. Tunggu sampai kulitnya kokoh dahulu, agar kulitnya tetap tegak ya. Baru kemudian boleh dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah berubah warna agak kecoklatan dan minyaknya tenang seperti ini tandanya sudah matang. Segera angkat agar kulitnya tidak gosong karena kulitnya sangat tipis jadi rawan gosong ya teman-teman. Nah, kalau sudah, angkat dan tiriskan dan lanjutkan goreng sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini setelah semuanya kita goreng. Ini akan kita sisihkan agar kadar minyaknya berkurang dan kulit lumpianya menjadi dingin. Oke teman-teman, langkah selanjutnya siapkan beberapa varian warna coklat batang. Ini saya memakai warna biru, merah muda, dan warna kuning. Seperti biasa, potong kecil-kecil coklat batangnya agar lebih cepat meleleh. Oh ya, untuk masing-masing coklat batang saya pakai sekitar 80 gram. Dan ini saya pakai coklat batang merek Mercolet ya teman-teman. Nah, kalau sudah, letakkan di atas air panas seperti ini. Tunggu beberapa saat baru aduk-aduk coklat batangnya sampai benar-benar meleleh.
Kalau masih terlalu kental seperti ini, boleh tambahkan 1-2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk-aduk kembali sampai coklatnya lembut. Nah, seperti ini coklatnya sudah lembut ya. Setelah coklat hangat, langkah selanjutnya masukkan kulit lumpianya ke dalam lelehan coklat seperti ini. Pastikan terlumuri coklat ya. Kemudian sisihkan dan letakkan di atas kertas roti seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai coklat leleh warna merah mudanya habis. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Sebelum coklatnya benar-benar mengering, jangan lupa taburi di atasnya dengan sprinkle warna-warni. Nah, seperti ini tambah cantik ya. Nah, kalau sudah, agar lebih cepat kering, lebih baik masukkan ke dalam lemari es kurang lebih 10-15 menit. Untuk pemberian coklat warna kuning dan birunya, caranya sama persis dengan pemberian coklat warna merah mudanya. Maaf di tahap ini tidak saya post semua ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya setelah keluar dari lemari es. Bagaimana? Ini cantik ya? Dan caranya sangat mudah, teman-teman pasti bisa. Sebelum kita kemas ke dalam toples, saya sudah nggak sabar, pingin banget mencicipinya. Bismillah. Masya Allah, ternyata dengan memakai kulit lumpia Vina ini beneran super renyah. Dan ini renyahnya sampai ke kacangnya. Ini enak banget. Selanjutnya, kemas dengan toples ukuran 14 x 7 x tinggi 6 cm seperti ini. Kemudian isi dengan 3 varian warna seperti ini. Ini cantik banget, bakalan jadi idola anak-anak saat lebaran. Teman-teman wajib coba ya. Nah teman-teman, akhirnya kue lebaran kacang sembunyi lapis coklat kita sudah selesai kita buat. Terima kasih yang sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pertama-tama, siapkan 1 bungkus biskuit Roma kelapa seperti ini. Ini kurang lebih 300 gram 1 bungkusnya. Dan harganya nggak nyampai 10.000 ya teman-teman. Kita buka ya, kemudian masukkan ke chopper. Kita chop semua biskuitnya. Dan ini hasilnya jangan terlalu halus ya teman-teman. Nah seperti ini masih ada tekstur kasar dari biskuitnya. Kemudian pindahkan ke wadah lain yang lebih besar dan ini akan kita sisihkan dahulu ya. Kemudian di sini saya siapkan juga 250 gram kacang cincang. Ini sudah matang ya dan siap konsumsi. Kacang seperti ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Dan selanjutnya kacang cincangnya akan kita chop juga agar lebih halus. Nah seperti ini hasilnya sudah halus tapi masih ada tekstur kasar dari kacangnya. Untuk membuat kuenya di sini saya membutuhkan sekitar 200 gram saja kacang halusnya. Jadi akan saya ambil sekitar 200 gram dan sisanya akan saya sisihkan. Ini nantinya akan saya pakai untuk toppingnya ya teman-teman. Selanjutnya, campurkan kacang halusnya dengan biskuit yang tadi kita sisihkan ya. Lalu tambahkan 114 gram susu kental manis atau setara dengan 3 saset susu kental manis putih. Kemudian tambahkan juga 75 gram margarin cair. Kemudian aduk-aduk agar lebih mudah, saya akan uleni saja dengan tangan. Uleni sampai adonannya bisa dibentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sebelum dibentuk, di sini akan saya timbang agar nanti bentuk kuenya sama rata. Di sini setelah saya timbang, untuk satu kue kurang lebih 18 gram. Nah, seperti ini. Kemudian kepal-kepal kuenya dengan tangan bentuk menjadi bulatan panjang seperti ini. Pastikan kokoh dan tidak pecah ya teman-teman. Dan lakukan sampai semua adonannya habis.
Dan untuk teman-teman yang baru mampir, salam kenal ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya dan bentuknya setelah semuanya selesai. Dengan berat 18 gram per bijinya menghasilkan kurang lebih 40 bulatan kue. Nah ini akan kita sisihkan dahulu ya. Selanjutnya di sini saya siapkan juga 2 macam coklat batang DCC. Saya memakai rasa coklat dan stroberi. Untuk mereknya bebas ya, bisa Colata ataupun Mercolet. Untuk masing-masing rasa saya pakai sekitar 100 sampai 100 gram saja. Seperti biasa potong kecil-kecil terlebih dahulu coklat batangnya, baru kemudian lelehkan di atas air mendidih seperti ini. Tunggu beberapa saat, baru kemudian aduk-aduk coklatnya sampai benar-benar leleh dan lembut. Kalau coklatnya masih terlalu kental, teman-teman boleh tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata dan lembut. Nah ini coklat lelehnya sudah lembut dan ini sudah hangat ya teman-teman. Kemudian langsung saja celupkan kuenya ke dalam lelehan coklat seperti ini. Dengan bantuan sendok garpu, tiriskan coklatnya. Nah, kalau sudah, letakkan di atas kertas roti seperti ini. Kemudian biarkan dingin agar coklatnya kering. Dan untuk topping coklat rasa stroberi, caranya sama persis dengan yang rasa coklat ya. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah teman-teman, ini setelah coklatnya dingin, selanjutnya akan kita beri topping atau hiasan di atasnya dengan lelehan coklat sisaan tadi yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Maaf untuk memasukkan ke plastik segitiga, tidak ke video ya. Buat garis-garis saja seperti ini sampai semuanya selesai. Dan untuk rasa coklat, saya beri topping lelehan coklat putih sisaan bikin kue di video sebelumnya ya. Dan caranya masih sama ya buat garis-garis seperti yang pertama. Untuk motif ini sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman pasti bisa lebih bagus dari ini. Nah kalau sudah, sisihkan beberapa saat agar coklatnya menjadi kering. Dan agar lebih cepat kering, saran saya masukkan ke dalam lemari es kurang lebih 10-15 menit. Nah teman-teman, ini setelah keluar dari lemari es, tampak di video ya, ini coklatnya sudah benar-benar kering. Selanjutnya masukkan ujung kue pertama ke lelehan coklat sisa yang tadi. Seperti ini. Kemudian tiriskan. Kalau sudah, berikutnya celupkan ke kacang halus seperti ini. Pastikan kacangnya menempel di coklatnya ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya celupkan lagi ujung kedua ke lelehan coklatnya. Lalu lanjut celupkan ke kacang halusnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Nah teman-teman, akhirnya resep kue lebaran kita kali ini telah selesai. Bagaimana? Resepnya mudah dan simple ya. Tanpa oven dan mixer tetap bisa bikin kue lebaran yang cantik. Dan untuk rasa, bagaimana kalau kita cicipi rasanya sama-sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Kuenya lembut, manis, dan rasa kacangnya enak banget. Agar lebih cantik, teman-teman bisa masukkan ke toples seperti ini. Nah, seperti ini cantik ya. Kue ini bisa bertahan kurang lebih 1-2 minggu di suhu ruang. Untuk harga jual sesuaikan dengan harga modal yang teman-teman pakai ya.
Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Tunggu resep-resep cantik saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillah, pertama-tama masukkan 200 gram butter. Kemudian kita mix dengan 75 gram margarin. Atau kalau nggak ada butter, bisa pakai full margarin. Tapi menurut saya lebih enak kalau dimix dengan butter. Kemudian masukkan 100 gram gula halus. Saat memasukkan gula halus, ini saya lupa nggak diayak ya teman-teman. Sebaiknya diayak ya agar tidak ada gula yang menggumpal. Selanjutnya agar lebih mudah akan saya mixer sebentar kurang lebih 2 menit dengan kecepatan sedang ini agar tercampur rata saja. Jangan terlalu lama ya. Karena kalau terlalu lama nanti kuenya bisa melebar. Nah ini sudah tercampur rata dan lembut. Langkah selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan lembut. Oh ya jangan lupa masukkan setengah sendok teh vanila cair. Kemudian aduk lagi sampai adonan benar-benar lembut. Nah kalau sudah, masukkan 40 gram susu bubuk, saya pakai Denkau. Lalu masukkan 80 gram keju parut, di sini saya pakai keju Pro Cheese. Aduk rata kembali cukup menggunakan spatula seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan secara bertahap 450 gram terigu protein rendah. Jangan lupa saat memasukkan terigunya diayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan masukkan sisa tepungnya sampai habis. Di sini saya memasukkan tepungnya sampai 3 tahap ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali dengan menggunakan spatula. Nah, kalau spatulanya sudah terasa berat seperti ini, selanjutnya agar lebih mudah, akan saya uleni dengan tangan bersih seperti ini. Uleni adonan dengan tangan sampai kalis dan menyatu. Dan kalau sudah bisa dipulun seperti ini sudah cukup. Adonan kita sisihkan sebentar ya. Siapkan 200 gram gula palem, ini saya tuang sebagian dahulu agar tidak kebanyakan di dalam wadahnya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya siapkan sendok takar seperti ini ukuran 1 sendok teh. Kita cetak adonannya seperti ini agar bentuknya sama rata. Padatkan terlebih dahulu adonannya dengan tangan. Kemudian bulat-bulatkan dengan kedua telapak tangan yang bersih seperti ini. Nah, kalau sudah bulat seperti ini, kemudian gulung kembali dengan membentuk bulatan memanjang. Nah, seperti ini. Kemudian tekan permukaannya dengan garpu seperti ini. Nah, kalau sudah, letakkan di atas gula palem. Kemudian lanjutkan bulat-bulatkan sampai terkumpul lumayan banyak bulatannya. Untuk teman-teman yang baru mampir, salam kenal ya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah terkumpul lumayan banyak seperti ini, baru kita lumuri dengan gula palemnya. Dengan cara cukup digoyang-goyangkan saja seperti ini sampai kuenya benar-benar terbaluri dengan gula palem. Teman-teman bisa juga tekan-tekan sedikit agar gulanya benar-benar menempel dengan sempurna. Nah kalau sudah, kemudian tata kuenya di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper seperti ini. Tata dengan rapi dan beri sedikit jarak. Dan lanjutkan hal yang sama ke semua adonan sampai semuanya selesai. Di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah mulai panasi ovennya kurang lebih 10 menit agar panasnya stabil. Nah ini sudah siap kita oven. Masukkan kuenya ke dalam oven. Letakkan di bagian bawah terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 125 derajat Celcius selama 15 menitan. Gunakan api bawah
Nanti setelah 15 menit kita pindah ke bagian atas, kemudian oven lagi menggunakan api atas bawah dengan suhu 125 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang dengan sempurna. Atau kalau dengan oven tangkring, gunakan api sedang agak besar, kurang lebih 170 derajat Celcius selama 40 menit. Nah, ini setelah total 40 menit kita oven, angkat dan sisihkan sampai kuenya benar-benar dingin agar kuenya tetap awet dan tidak berjamur, baru bisa kita kemas ke dalam toples. Oke teman-teman, nah ini kuenya setelah matang semua dengan sempurna, hasilnya seperti ini. Bawahnya agak berwarna kecoklatan tua dan dalamnya sudah seperti ini, berwarna kecoklatan juga. Ini tandanya sudah benar-benar matang. Setelah dicicipi, ini rasanya enak banget, terasa krenyes-krenyes garing di gula palem dan kejunya. Manisnya pas, ngeprul dan melumer di mulut. Insya Allah ini enak banget, wajib ada saat lebaran ya. Agar lebih higienis, kemas dengan toples cantik ukuran 500 gram seperti ini. Dan agar lebih awet, letakkan silika gel di bagian bawah, lalu alasi dengan potongan baking paper. Baru tata kuenya dengan rapi. Dan agar lebih kedap udara, bisa ditutup dengan dilapisi plastik wrap seperti ini. Baru bisa ditutup, kemudian pasang isolasi sampai rapat. Nah, seperti ini insya Allah akan awet sampai 3 bulan. Dan untuk satu resep menghasilkan 3,5 toples ukuran 500 gram seperti ini. Nah, teman-teman, akhirnya resep palem cheese cookies kita kali ini telah selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah melihat videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Bismillah, pertama-tama siapkan wadah, masukkan 200 gram butter margarin. Saya pakai Blue Band Cake and Cookie. Kemudian masukkan 100 gram gula halus. Sebelumnya ayak terlebih dahulu karena biasanya gula halus akan bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk, saya pakai whisker seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, tapi jangan over mix ya, biar nanti kuenya nggak melebar. Aduk cukup tercampur rata saja dan lembut. Nah, kalau sudah, lanjut masukkan 2 kuning telur dan secukupnya perisa anggur. Kalau teman-teman mau pakai pasta stroberi atau yang lain boleh juga ya, sesuai selera masing-masing. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 20 gram susu bubuk dan 30 gram tepung maizena. Di sini saya ayak juga agar tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian saya masukkan juga 50 gram keju parut. Di sini saya pakai Pro Cheese. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Jangan lupa diayak juga ya, biar benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil. Masukkan bertahap saja agar nanti tekstur adonannya pas. Masukkan sisa tepungnya sampai habis. Kemudian aduk-aduk kembali. Kalau sudah agak berat seperti ini, kita ganti dengan menggunakan spatula. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan adonannya pas, saya akan uleni dengan tangan. Jangan khawatir teman-teman, tangan saya sudah bersih ya. Ini adonan teksturnya lembut ya teman-teman. Kalau sudah kalis dan bisa dipulun seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya siapkan sendok takar, saya gunakan ukuran 5 mili seperti ini. Kemudian ambil adonannya, lalu ratakan biar pas takarannya.
Kemudian padatkan terlebih dahulu, baru bulat-bulatkan. Nah, kalau sudah, dengan bantuan gagang sutil kecil, tekan tengah-tengah bulatan seperti di video, agar terbentuk sedikit lubang seperti ini. Nah, seperti ini, bisa ya teman-teman? Kemudian tata di loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan lanjutkan sampai semuanya selesai. Untuk teman-teman yang baru mampir, salam kenal ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah mulai panaskan ovennya kurang lebih 10 menit terlebih dahulu agar panasnya stabil. Nah, ini setelah terkumpul 2 loyang, selanjutnya akan kita oven sekaligus. Oven kuenya di suhu 130 sampai 150 derajat Celcius di api atas bawah kurang lebih 30 sampai 35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Di menit ke-15 boleh ditukar posisinya agar matangnya merata. Nah, ini setelah 35 menit dan kuenya sudah matang, kita angkat dan sisihkan, biarkan sampai benar-benar dingin. Nah teman-teman, ini hasilnya setelah kuenya kita oven semua. Kita lihat ya, kuenya di bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Dan kita belah ya, bagian dalamnya juga sudah kering, berwarna kecoklatan juga. Ini berarti sudah matang dengan sempurna. Oke teman-teman, langkah selanjutnya siapkan 1 batang coklat batang DCC. Ini saya pakai merek Elmer, varian rasa taro dengan warna ungu. Potong kecil-kecil terlebih dahulu coklat batangnya, kemudian lelehkan di atas air mendidih seperti ini. Tunggu beberapa saat, baru aduk-aduk coklat batangnya sampai benar-benar meleleh. Kalau dirasa coklatnya masih terlalu kental, teman-teman bisa tambahkan 1 sendok makan saja minyak sayur. Lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan lembut. Saat melelehkan coklat, usahakan jangan sampai terkena cipratan air ya, karena nanti hasilnya akan beda. Nah, ini coklatnya sudah lembut, kita sisihkan dahulu ya. Selanjutnya, siapkan 200 gram kelapa kering. Untuk kelapa kering seperti ini, teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Kita tuang sebagian terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Nah teman-teman, langkah selanjutnya ambil 1 cookiesnya. Kemudian dengan bantuan kuas kecil, olesi bagian pinggir cookies dengan coklat. Seperti di video ya, olesi memutar di bagian pinggirnya saja. Nah, kalau sudah, langsung masukkan ke kelapa kering. Guling-gulingkan agar kelapa keringnya menempel di bagian coklatnya. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan dan biarkan sampai coklatnya benar-benar dingin dan kering. Dan lanjutkan sampai semuanya selesai. Oh ya teman-teman, kalau coklat lelehnya mulai dingin dan keras, teman-teman bisa panaskan lagi coklatnya seperti cara yang pertama di atas ya. Nah teman-teman, ini sisa coklat yang tadi buat olesan dan sudah dimasukkan ke plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya isi bagian cookies yang berlubang dan berwarna kecoklatan dengan coklat leleh. Semprotkan coklatnya sampai menutupi bagian yang berwarna coklat dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai jangan buru-buru dimasukkan ke toples ya. Tunggu beberapa saat sampai coklatnya benar-benar kering. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik dan unik ya, dan rasanya juga enak banget, gurih, manis dan ada rasa kelapanya. Ini pokoknya enak banget, dijamin semua suka. Setelah coklatnya benar-benar dingin, kemas dengan toples bundar seperti ini ukuran 500 gram. Beri silika gel agar awet, kemudian tutup dengan alas roti.
lalu tata kuenya dengan cantik. Nah, kalau sudah, agar awet maksimal sebelum ditutup, alasi terlebih dahulu dengan plastik wrap. Pastikan rapat ya. Baru kita pasang tutupnya. Selanjutnya, pasang isolasi sampai benar-benar rapat. Dan agar tampilan lebih cantik, pasang stiker ucapan hari raya seperti ini, tapi ini opsional ya teman-teman. Nah, cantik ya. Ini insya Allah aman dan awet sampai 3 bulan. Dan untuk satu resep menghasilkan 2,5 toples ukuran 500 ml. Nah, teman-teman, demikian resep cookies lebaran kita kali ini. Semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah melihat videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!